Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara terpadu. Pemasyarakatan seringkali menghadapi berbagai perubahan, baik dalam hal hukum, regulasi, atau kebiasaan masyarakat yang berubah. Era perubahan yang terus berkembang tersebut menuntut organisasi untuk berpikir proaktif dan bergerak cepat dalam menghadapi tantangan baru. Tantangan sekarang yang dihadapi terutama oleh lapas dan rutan adalah tentang pengamanan. Marak penyeludupan narkotika ke dalam lapas dengan modus lempar dari luar pagar. Amukan para narapidana dipicu praktek pungutan liar yang dilakukan sipir lapas. 5 tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A, Sragen, Jawa Tengah melarikan diri. 2 diantaranya berhasil ditangkap, sedangkan 3 lainnya masih diburu tim gabungan. Sehingga perlu adanya mekanisme pengamanan yang komprehensi sebagai upaya tindakan preventif dalam rangka meminimalisir kasus pelarian dan kasus lainnya. Karena kita mengetahui dinamika kehidupan warga binaan pemasyarakatan dalam hitungan detik akan terus berubah. Oleh karena itu, perlunya kewaspadaan petugas pengamanan yang ekstra di samping pemanfaatan teknologi sebagai alat bantu dalam pengelolaan pengamanan yang efisien dan efektif. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS Strip 1052.pk.02.10.02 Tahun 2020 tanggal 18 September 2020 tentang Pedoman Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan atau SATOPS Patnal PAS, bahwa Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan adalah satuan operasional di institusi pemasyarakatan agar dapat mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi pemasyarakatan ke arah menjadi lebih profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif. Dalam laporan aksi perubahan kinerja organisasi ini, Project Leader akan menguraikan tahapan-tahapan kegiatan pada tahapan jangka pendek yang berlangsung selama off-campus. Capaian dalam 2 bulan yang merupakan tahapan jangka pendek dalam kegiatan optimalisasi Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan di Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah. Adapun gambaran pelaksanaan kegiatan pada tahapan jangka pendek dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Konsultasi dengan mentor terkait aksi perubahan dan membentuk tim efektif pelaksanaan aksi perubahan. Dalam kegiatan ini, Project Leader menyampaikan konsep aksi perubahan kepada Pembina Keamanan Pemasyarakatan Ahli Madya, Bapak Kusbiantoro, selaku mentor, tentang deskripsi, tujuan, manfaat, dan tahapan kegiatan aksi perubahan yang akan dilaksanakan. Pada kesempatan ini, Project Leader sekaligus melakukan koordinasi rencana pembentukan tim aksi perubahan. Mentor memberikan arahan agar Project Leader memperhatikan jadwal pelaksanaan kegiatan, agar aksi perubahan selesai tepat waktu dan senantiasa mengkoordinir tim kerja dalam pelaksanaan kegiatan. Selain itu, mentor mengarahkan untuk melaporkan perkembangan setiap tahapan kegiatan yang telah dilakukan. 2. Membentuk tim efektif. Rapat pembentukan tim kerja aksi perubahan bertempat di ruang rapat Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kasubit Pengelolaan Basan-Baran dan Keamanan, dihadiri seluruh stakeholder internal sebanyak 11 orang. Hasil rapat yaitu adanya kesepakatan untuk pembentukan tim kerja dan pembagian tugas masing-masing personil tim kerja.
3. Inventarisir masalah tim Satop Spatnal Kanwil. Setelah rapat selesai, Project Leader membuat rapat kecil untuk menginventarisir persoalan yang ada di tim Satop Spatnal Kanwil. Rapat bertujuan untuk menguraikan permasalahan yang ada di dalam tim dan memperbaiki jika ada permasalahan yang dapat menimbulkan tidak optimalnya pelaksanaan tugas tim Satop Spatnal. 4. Sosialisasi ke lapas dan rutan tentang pencegahan gangguan Kamtib. Dengan terbatasnya anggota tim Satop Spatnal Kanwil dan jumlah satuan kerja yang banyak di wilayah Jawa Tengah, serta keadaan geografis Jawa Tengah yang luas, maka sosialisasi dilaksanakan di tiap karesidenan. Terdapat 7 karesidenan di wilayah Jawa Tengah, yaitu Karesidenan Semarang, Karesidenan Pati, Karesidenan Surakarta, Karesidenan Kedu, Karesidenan Pekalongan, Karesidenan Banyumas, Karesidenan Nusa Kambangan Cilacap. 5. Pemetaan dalam rangka pencegahan pelanggaran prosedur, penyalahgunaan wewenang, dan gangguan Kamtib. Sumpit pengelolaan Basambaran dan keamanan melalui tim efektif akan memetakan kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban di lapas dan rutan. Mengumpulkan data-data intelijen melalui tim intelijen untuk dapat memberikan tindakan yang tepat, sehingga meminimalisir gangguan keamanan dan ketertiban di lapas dan rutan. 6. Koordinasi dengan pihak terkait sehubungan dengan pelanggaran prosedur, penyalahgunaan wewenang, dan gangguan Kamtib. Tim administrasi melaksanakan koordinasi dengan stakeholder, yakni kepolisian, BNN, organisasi masyarakat, media, dan stakeholder lainnya, dalam memberikan informasi yang menjadikan bahan keterangan untuk penindakan dari tim Satop Spatnal kantor wilayah. 7. Melaksanakan razia gabungan dengan stakeholder terkait untuk meminimalisir gangguan keamanan dan ketertiban dari dalam lapas dan rutan. Tim Satop Spatnal kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dapat menggandeng stakeholder untuk melakukan razia gabungan di lapas dan rutan wilayah Jawa Tengah, sehingga dengan banyaknya personil di kegiatan razia tersebut, hasilnya yang didapat akan lebih maksimal. Melihat jumlah hunian lapas dan rutan di Jawa Tengah yang overcrowded. Pelaksanaan aksi perubahan ini, tim Satop Spatnal kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah melaksanakan razia di lapas kelas 2B Cilacap bersama tim Satop Spatnal UPT Karesidenan Nusa Kambangan Cilacap yang berjumlah 80 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supriyanto. Dengan ini mengapresiasi dan mendukung penuh rencana aksi perubahan yang dilakukan oleh Saudara Saiful Bohari selaku Kepala Subbidang Basambaran dan Keamanan pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dengan mengambil judul dengan optimalisasi Satop Spatnal Kanwil Jawa Tengah. Diharapkan inovasi ini dapat meningkatkan keamanan dan ketertiban pada unit pelaksana teknis pemasyarakatan di Jawa Tengah. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kadiono, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. Ya, setelah membaca, meneliti proyek aksi perubahan yang dibuat oleh Saudara Saiful Bohari, Kasubit Pengelolaan Basambaran dan Keamanan tentang optimalisasi Satop Spatnal PAS. Ya, ini sangat baik ya, saya mengapresiasi karena dengan dioptimalkannya Satop Spatnal PAS di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah ini dapat membantu pelaksanaan tugas-tugas pemasyarakatan khususnya di lapas, rutan, LPKA, karena bisa menjadi bagian dari pencegahan atau deteksi dini terjadinya gangguan Kamtib. Jadi sekali lagi saya mengapresiasi dan mendukung proyek aksi perubahan ini. Mudah-mudahan proyek aksi perubahan ini dapat terimplementasikan dengan baik di lapangan dan membantu tugas-tugas pemasyarakatan di wilayah Jawa Tengah.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tejo Harwanto, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, setelah membaca dan memahami aksi perubahan yang dilakukan oleh Saudara Saiful Bukhari selaku Kepala Sub Bidang Pengelolaan Basan, Baran, dan Keamanan tentang optimalisasi Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan atau Satop Patnalpas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, saya sangat mendukung dan mengapresiasi. Saya berharap dengan adanya optimalisasi Satop Patnalpas dapat meningkatkan upaya deteksi dini dalam mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban pada lapas atau rutan di wilayah Jawa Tengah. Semoga aksi perubahan ini dapat diimplementasi dan sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.